Definisi flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah metode penulisan algoritma berupa bagan yang menunjukkan aliran atau flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Ada berbagai jenis flowchart dan yang akan dibahas di sini adalah program flowchart atau diagram alir program. Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna yang berbeda. Simbol-simbol tersebut meliputi simbol berbentuk elips, bernama simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart atau algoritma. Simbol berbentuk segi enam, bernama simbol preparation yang berfungsi untuk menunjukkan proses inisialisasi variabel atau pemberian nilai awal kepada sebuah variabel. Simbol berbentuk jajar genjang, bernama simbol input-output atau simbol data, berfungsi untuk menunjukkan input-output data yang dilakukan oleh user secara manual. Simbol berbentuk persegi panjang, bernama simbol proses, berfungsi untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh mesin komputer. Simbol berbentuk belah ketupat, bernama simbol decision, berfungsi untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Untuk menghubungkan semuanya, digunakan simbol anak panah bernama simbol arrow yang bertujuan untuk menunjukkan arah aliran. Contoh flowchart pertama. Di sini kita akan belajar membuat flowchart sederhana. Misalnya, untuk membuat flowchart luas lapangan sepak bola. Jika diketahui panjang sama dengan 120 meter dan lebar sama dengan 90 meter. Nah, flowchartnya adalah pertama dengan membuat simbol terminator bertuliskan start terlebih dahulu karena setiap flowchart diawali dengan simbol ini. Oleh karena panjang dan lebarnya sudah diketahui, kita membutuhkan simbol preparation untuk memberikan nilai awal pada variabel berupa panjang sama dengan 120, lebar sama dengan 90. Berikutnya, kita akan menghitung luas lapangan sepak bola dengan menggunakan simbol proses lengkap dengan rumusnya berupa luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk menampilkan hasilnya di layar monitor, kita membutuhkan simbol output bertuliskan right luas dan flowchart diakhiri dengan simbol terminator bertuliskan N. Untuk menghubungkan semua simbol ini digunakan simbol arrow yang berbentuk panah dan menunjukkan arah aliran. Dengan demikian, flowchart untuk menghitung luas lapangan sepak bola pun selesai. Contoh flowchart kedua. Bagaimana jika kita ingin menghitung luas lapangan basket, atau luas lapangan tenis, atau bahkan luas kolam renang yang sama-sama memiliki bentuk persegi panjang seperti lapangan sepak bola, tetapi tentu saja panjang dan lebarnya berbeda? Nah, disinilah diperlukan simbol input. Kita bisa menggunakan flowchart yang tadi dengan menggunakan simbol input untuk mengganti simbol preparation. Bertuliskan read panjang, lebar, sehingga dengan ini user dapat menginputkan nilai panjang dan lebar yang berbeda secara manual. Contoh flowchart ketiga. Pada contoh flowchart ini, kita akan menggunakan simbol decision, misalnya untuk membuat flowchart berdasarkan logika lampu lalu lintas. Flowchartnya akan menjadi seperti ini. Seperti biasa, sebuah flowchart selalu diawali dengan simbol terminator start. Kemudian kita membutuhkan simbol input untuk membaca warna lampu dari user. Selanjutnya, kita membutuhkan simbol decision untuk mengecek apakah warna lampunya sama dengan merah. Jika ya, ikuti anak panah true, sehingga diperoleh keterangan sama dengan berhenti. Jika tidak, ikuti anak panah false. Kita membutuhkan satu simbol decision lagi untuk mengecek apakah warna lampunya kuning. Jika ya, ikuti anak panah true sehingga diperoleh keterangan sama dengan hati-hati. Jika tidak, ikuti anak panah false. Otomatis warna lampunya hijau sehingga keterangannya sama dengan jalan.
Untuk menampilkan hasil keterangan ini di layar monitor, kita menggunakan simbol output bertuliskan write keterangan. Jangan lupa, flowchart kita diakhiri dengan simbol terminator bertuliskan N. Dengan demikian, flowchart berdasarkan logika lampu lalu lintas pun selesai. Kelebihan dan kekurangan penulisan algoritma dengan flowchart. Kelebihannya antara lain adalah mudah dibaca dan dipahami karena adanya standarisasi penulisan dan simbol. Kemudian, cocok untuk algoritma tak kompleks atau yang memiliki tingkat kerumitan rendah, serta cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Sedangkan kekurangannya adalah tidak cocok untuk algoritma yang kompleks atau memiliki tingkat kerumitan tinggi. Kemudian, cukup sulit untuk diterjemahkan ke kode program yang sebenarnya. Dan proses yang digambarkan kurang detail karena kurangnya ruang untuk penulisan flowchart. Silahkan perhatikan flowchart ini. Jika Anda belum paham, silahkan klik replay. Namun, jika Anda sudah paham dengan materi flowchart, maka slide ini akan berakhir dalam 3, 2, 1. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bahan ajar digital ini bermanfaat.